Kadis Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati tenaga medik atau paramedik dari Balai Veteriner Banjarbaru beserta tim. Kemudian yang kami hormati Kapolres atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolsek Singkawang Timur, Camat Singkawang Timur, Lurah Mayasopa, Babinsa dan Babin Kantipmas Kelurahan Mayasopa, para peternak sapi di wilayah Mayasopa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin, tamu yang berbahagia, yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, sapi potong merupakan salah satu komoditas ternak yang memiliki potensi cukup besar, yaitu ternak penghasil daging. Nah, sehingga hal ini patut kita jadikan prioritas dalam pembangunan peternakan. Nah, pembangunan peternakan ditujukan untuk meningkatkan produksi hasil ternak sekaligus meningkatkan pendapatan peternak. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak. Bagi peternak sendiri, tentu sapi merupakan harta yang sangat bernilai. Nah, untuk itu kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk tetap tenang, tidak panik terhadap kita bagaimana menyikapi penyakit PMK ini. Karena ada yang saya dengar, begitu dengar ribut-ribut di TV terkait penyakit PMK, ada yang langsung mau jual sapinya. Nah, ini dikhawatirkan pegang uang malah habis tidak tentu rudu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kabar baiknya, walaupun penyakit PMK ini menyerang ternak sapi kita, daging hewannya, daging ternaknya masih bisa kita konsumsi. Jadi masih aman Bapak Ibu, masih aman untuk dikonsumsi. Nah, ini kabar baiknya. Nah, saat ini pemerintah sudah sangat baiknya dalam penanganan kita pada saat ini. Jadi jangan terlalu panik juga Bapak Ibu. Nah, kami sudah siapkan unit respon cepat atau posko pengaduan. Silakan Bapak-bapak kalau misalnya memang ada menemukan gejala yang sudah kami informasikan, komunikasi kepada petugas kami. Nah, saat ini sudah ditetapkan 19 provinsi di Indonesia terkait dengan daerah wabah PMK. Nah, salah satunya itu Kalbar. Nah, Kalbar sendiri teridentifikasi 9 kabupaten kota yang sudah terkena. Nah, sehingga lalu lintas ternak perlu kita perhatikan. Nah, Kota Singkawang sendiri berdasarkan hasil, nah jadi tingkat kesembuhannya juga lumayan tinggi ya Bapak Ibu. Kemudian yang lainnya ada yang dipotong, kemudian yang lainnya juga masih sakit tapi sudah mengarah ke sembuh. Kemudian penyakit PMK ini muncul tiba-tiba. Nah, terus terang tanpa kesiapan anggaran. Jadi untuk penanggulangan, pemberantasan, sehingga kami juga tidak siap nih dengan sarana prasarananya. Nah, beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan bantuan APD, kemudian obat-obatan, disinfektan dari provinsi. Ini terima kasih Pak Kadis Provinsi yang sudah memberikan bantuan ke kami, tetapi jumlahnya juga terbatas, mungkin karena memang banyak daerah yang terinfeksi sehingga bagi-bagi. Nah, jadi kami juga konsentrasinya bantuan tersebut untuk daerah-daerah yang sudah terinfeksi atau terjangkiti. Nah, pada saat sosialisasi kemarin di tanggal 30 Juni, ada peternak yang nanya, Bu, bagaimana caranya kami minta obat-obatan atau disinfektan untuk kandang kami yang masih sehat? Nah, kami belum bisa jawab karena memang persediaan yang ada, bantuan dari provinsi itu kita konsentrasikan untuk kandang yang sudah sakit ya, kandang yang sudah terinfeksi. Nah, memang idealnya kandang yang sehat juga secara berkala harus kita
lakukan biosecurity yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Kemudian alhamdulillah kami tanggal 1 kemarin membuat telahan staf ke Wali Kota Singkawang terkait penambahan anggaran. Alhamdulillah tanggapan Bu Wali sangat baik, langsung didisposisi ke TAPD untuk ditindaklanjuti. Tepuk tangan dulu untuk Bu Wali Kota. Nah, jadi telahan staf kami terkait dengan tambahan anggaran untuk penyakit PMK. Karena arahan dari pusat, penanganan PMK ini harus disamakan dengan penanganan COVID. Sehingga satgasnya juga harus dibentuk. Nah, ini kami sedang membuat draft satgas. Nah, jadi juga tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa ada BTT. Nah, ini mungkin ke depan kita coba urus bagaimana caranya supaya wilayah Kota Singkawang juga bisa mendapatkan BTT tersebut. Kemudian selain keterbatasan sarana prasarana, personil untuk penanganan PMK juga terbatas. Nah, jadi di Kota Singkawang ini hanya ada 2 orang pegawai di UPT Puskeswan. Satu itu kepala UPT, yang satunya lagi Kasubag TU. Nah, praktis sebenarnya 2 orang itu dengan populasi sapi kita kurang lebih 6.000, ditambah lagi dengan Singkawang ini populasi ternak babinya lumayan, karena babi juga ini rentan untuk terinfeksi. Karena untuk produksi babi kita di breeding babi lumayan, kita setiap berkala itu beberapa bulan sekali kita mengeluarkan babi kita. Nah, dengan adanya PMK ini Singkawang jadi dapat zona merah. Nah, ini juga menghambat perekonomian kita. Nah, ini mungkin ada solusi mungkin Pak ya, Pak Kadis, terkait dengan bagaimana caranya kita lalu lintas ternak kita tetap terjaga. Karena terus terang dari PT FSI itu sebenarnya sudah baik sekali biosecurity-nya, ASF-nya juga sudah ada berkompartemen, kemudian juga sudah baik. Tapi pada saat akan mengirimkan barangnya keluar ke Medan ini terhambat. Nah, ini sedang kami urus bagaimana caranya, karena di dalam peta Kota Singkawang zona merah. Kemudian tadi petugas kami cuma hanya 2 orang yang terkait dengan kesehatan hewan. Nah, alhamdulillah kami dibantu oleh di bidang peternakan. Ini semua anggota dikerahkan. Nah, itu juga totalnya baru sekitar kurang lebih 10 orang. Nah, beberapa hari yang lalu kebetulan Pak Kadis ada WA, Bu, ini ada dari tenaga medik, paramedik dari Balai Veteriner Banjarbaru datang ke Singkawang untuk membantu pelaksanaan akselerasi vaksinasi di Kota Singkawang. Nah, ini alhamdulillah sekali. Karena dalam satu kemasan itu 100 dosis. Nah, 100 dosis ini berarti harus ada 100 sapi. Nah, kalau misalnya kita vaksin COVID, kita bisa undang masyarakat bisa datang ngumpul. Nah, ini kalau sapi, nah kita sulit untuk mengumpulkan sapi ya. Ini 100 dosis atau 100 ekor nih Bu, terpisah tempatnya. Nah, ini kemudian juga dari dibuka vaksin itu harus dipakai 6 jam. Kalau lewat dari 6 jam, vaksinnya tidak ada fungsinya ya, tidak ada kegunaannya. Sehingga kawan-kawan nih, alhamdulillah masing-masing sudah siap dengan pakaian coklatnya di samping sana nih. Tepuk tangan dulu untuk tim dari bidang peternakan. Ini yang sudah siap sehari sebelumnya mensurvei, mendata, karena memang vaksin pada sapi ini belum pernah kita lihat, belum pernah kita gunakan di Singkawang, sehingga perlu door to door untuk mensosialisasikan apa vaksin, apa PMK ke masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya tanggal 30 kemarin kita lakukan lagi sosialisasi untuk
para peternak yang menjadi target kami untuk divaksin. Alhamdulillah semuanya bersedia untuk divaksin. Mungkin karena khawatir Pak ya, karena nonton di TV itu ya. Ya, jadi alhamdulillah antusias dari warga Mayasopa sangat tinggi sekali. Malah kemarin itu ada 108 sapi datanya. 8 jadi kita pending, tunggu kita dikasih vaksin lagi oleh Pak Munsip. Nah, jadi begitu, kami alhamdulillah terima kasih sudah dibantu dengan tenaga dari Balai Veteriner Banjarbaru, sehingga mudah-mudahan kegiatan vaksin ini dalam waktu 6 jam ini bisa kita selesaikan untuk 100 dosis. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir untuk menghemat waktu saya akhiri sambutan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.